Lalu yang pada akhirnya loyalitas kita kepada pimpinan juga itu ikut dipertimbangkan juga Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih Bapak Ibu ilustrasinya seperti ini. Predikat kinerja itu sangat baik 150%. Kemudian baik 100%. Cukup juga Bapak Ibu masih dalam tataran wajar, tetapi kita berada di sini sebagai seorang guru Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk ahli pertama, koefisien nanti angka kredit tahunan, Bapak Ibu, sesi ini saya akan tidak menjelaskan tentang bagaimana koefisien-koefisiennya, tapi lebih bagaimana Bapak Ibu tenang mengelola ini, Bapak Ibu. Enak sekali Bapak Ibu semuanya. Sehingga dengan perlahan-lahan level kita akan semakin meningkat karena memang sudah disatukan dalam platform ini. Yang kita butuhkan, yang kita mau up kompetensi kita apa, di samping sudah digunakan form ini sebagai teman belajar kita saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nah untuk pegawai, ekspektasi pimpinan, kemudian bagi pimpinan nanti tujuan dan sasaran organisasi, bagi pemerintahnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Tetapi dari perspektif Kemendikbudristek ini yang harus diingat, bahwa transformasi pembelajaran, semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya. Jadi nanti kinerja ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan. Bapak Ibu, kenapa? Karena sudah menunjang transformasi pembelajaran yang pada akhirnya untuk mewujudkan pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Nah, ini kenapa kita dimutasi ke sini Bapak Ibu? Karena semuanya adalah bagaimana anak-anak tercinta ini mendapatkan pelayanan yang utuh. Sehingga kita disandingkan dengan platform Merdeka Mengajar, sehingga yang kita butuhkan, apa yang kurang dari kita, akan kita lebihkan semua difasilitasi di sini. Kalau diumpamakan prasmanan nih Bu Isna, kayak ada sayur nangka, ada kabule kalau orang di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak seperti di luar, akan seperti ini, akan bermasalah kepada sertifikasi, kita repot dan segala macam hal. Sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan hari ini bisa tercerahkan bahwa pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar adalah untuk meningkatkan level kita yang selama ini masih kurang. Makanya harusnya Bapak Ibu, kami ingatkan juga sebelum tanggal 31 masih bisa mengisi resiko yang 4 itu Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau insya Allah nanti Bapak Ibu silahkan nanti setelah ini boleh melihat juga terkait dengan refleksi kompetensi. Nah, ini ciri-ciri perbedaan antara sebelumnya dan saat ini, Bapak Ibu. Kalau merdeka dari bahan administrasi dari sisinya ya ini Bapak Ibu kalau dulu ya harus seperti ini ya, tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu akan terlihat di kelas-kelas kecilnya, bagaimana pembelajaran menjadi hidup, anak-anak menjadi semangat, kemandirian belajarnya semakin tinggi, karena didukung oleh sajian Bapak Ibu yang berorientasi pada peserta didik. Nah, poin-poin RHK yang kita rencanakan, semua itu berorientasi pada peserta didik. Bukan mengumpulkan sertifikat yang harus webinar siang malam Bapak Ibu semuanya. Tolong diluruskan lebih kepada bagaimana nanti kompetensi kita akan ditingkatkan sesuai dengan RHK kita, lalu ada rekomendasi belajar di rapor pendidikan. Makanya Bapak Ibu juga ditahu itu semua guru wajib memegang rapor pendidikan karena di dalam itu ada rekomendasi belajar. Ketika ada inspirasi rekomendasi, Bapak Ibu klik linknya akan terkoneksi kepada pelatihan yang sudah disarankan dengan sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, ini kerennya. Jadi sekarang kita belajar sesuai dengan kita butuhkan, apa yang kurang dari kita. Karena kan tidak ada orang lain yang menilai kita kurang, Bapak Ibu semuanya. Selalu diri kita di mana rasa-rasanya yang harus kita perbaiki. Ini mungkin Bapak Ibu sebelum dan sesudah saat ini, semoga lagi-lagi menjadi semangat Bapak Ibu bagaimana terus berkinerja Bapak Ibu yang baik untuk terus mendampingi anak-anak kita tercinta. Nah, ini per Dirjen GTK-nya Bapak Ibu juga perlu baca nih Bapak Ibu biar tidak risau dengan informasi di sana bahwa untuk 7607B.B1 itu yang ini petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru yang sangat-sangat membantu kita bagaimana merencanakan kinerja kita untuk 6 bulan ke depan, kemudian akan kita lanjutkan pada semester kedua di Juli dan berakhir pada Desember nanti Bapak Ibu semuanya. Oke, bagaimana kita kelola? Lalu,
Nah, ini guru dan kepala sekolah, ini pengembangan kompetensi. Bapak Ibu ini secara berkelanjutan loh. Bapak Ibu diingat karena kita selalu refleksi di sini. Lalu yang paling penting ini, ada pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi kita. Siapa? Guru dan kepala sekolah karena kita sudah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai kita. Itu berdasarkan kualitas kinerja. Jadi sekarang pas Bapak Ibu, kualitas kinerja nanti itu akan dimulai bulan Januari ini, lalu kepala sekolah akan berdiskusi dengan kita, kapan waktu kita diobservasi di kelas, lalu bulan Maret itu ada observasi, kemudian April, Mei Bapak Ibu ada diskusi pasca observasi, lalu pemantauan kembali, lalu yang pada bulan 6 nanti Bapak Ibu akan dikukuhkan apakah kita berperilaku kinerja baik atau tidak baik. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Jadi yang kita perbaiki sekarang seharusnya bagaimana penguasaan kelas kita, manajemen kelas kita, anak-anak menjadi semangat belajar. Ya, yang itu tentunya kan kadang-kadang kita tahu seperti apa membangun semangat anak-anak ini. Nah, di platform Merdeka Mengajar sesuai dengan rekomendasi belajar, ini sudah disajikan Bapak Ibu semuanya. Pokoknya enak Bapak Ibu. Jangan khawatir, hubungi kami. Hubungi teman-teman kokapten yang ada di daerah. Penggerak-penggerak komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu yang sudah siap membantu. Tetapi Bapak Ibu informasinya jangan terlalu banyak. Tetapi kalaupun begitu harus bisa diolah. Kan kita ini orang dewasa sudah bisa mengolah, masa seperti itu. Tidak mungkin seperti ini karena hasilnya akan berpusat pada siswa-siswa kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian sasarannya ini ada praktik kinerja, ini yang variabel yang dinilai. Lalu pengembangan kompetensi pertimbangan. Ini dia Bapak Ibu. Ingat, pertimbangan kompetensi adalah pertimbangan Bapak Ibu semuanya untuk mendukung yang lain. Jadi poinnya ada di sini. Jangan terseret-seret kepada Bapak Ibu harus webinar siang malam sampai ada status-status di media sosial, sudah tidak sempat urus keluarga. Bapak Ibu, ini dia narasi-narasi seperti ini coba untuk tidak dibangun bahwa kita adalah akan menjadi guru-guru yang bijaksana yang selalu membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Kenapa? Karena gurunya juga harus belajar. Anak-anak tidak bisa naik levelnya kalau gurunya tidak peduli atau tidak adaptif dengan perubahan-perubahan yang baru. Lalu ada perilaku kerja yang akan kita dinilai oleh pimpinan Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah dokumen akuntabilitas. Ini wajib dikumpulkan Bapak Ibu semuanya. Untuk praktik kinerja, ini didasarkan pada rapor pendidikan. Teman-teman semuanya, mulai sekarang pegang rapor pendidikan bukan hanya untuk kepala sekolah. Harusnya kalau kita ngajar pegang ini supaya kita tahu indikator D1 itu apa, indikator D3 itu apa. Jadi setiap sesi sajian kita sudah mengetahui apa yang kita mau kuatkan Bapak Ibu semuanya. Lalu variabel pertimbangan pendidikan dan pelatihan. Dilihat-lihat juga kontennya Bapak Ibu, tidak sembarang mengumpulkan poin. Jadi ingat, platform Merdeka Mengajar dengan webinarnya melalui fitur komunitas ada ya Pak Ibu milih di mapaskunya jam berapa setelah mengajar boleh ikut lagi sampai tidak menyita, kita yang kendalikan ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada non pelatihan komunitas kontribusi belajar. Hari ini Bapak Ibu juga kan sudah belajar ini bersama BPMP Sulawesi Tenggara, belajar bersama-sama kita saat ini. Jadi hari ini Bapak Ibu ya sudah peningkatannya juga sudah ada, nanti akan dilegalkan oleh tim BPMP Sultra yang pada akhirnya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat bahwa hari ini Bapak Ibu sudah mengupgrade sedikit lagi terkait dengan informasi-informasi bagaimana ya merancang praktik kinerja berdasarkan rapor pendidikan yang pada akhirnya Bapak Ibu sedikit demi sedikit levelnya terangkat. Nah, kemudian perilaku kerja. Ini Bapak Ibu ada 7 yang sudah diisi ya Bapak Ibu yang setelah pengembangan kompetensi. Berorientasi pada layanan, ada poin-poinnya, lalu akuntabel. Ini juga harus dipaham. Kan harusnya gini Bapak Ibu, tidak mencari webinar, tapi memahami yang 7 poin ini. Seperti apa berorientasi pada layanan, saya mau fokuskan apa, lalu usaha apa supaya saya meningkatkan level ini. Lalu harus akuntabel. Ini kalau kita ada miss-miss sedikit tidak apa-apa, itu manusiawi. Nah, tetapi kalau miss seluruhnya kan juga kurang bagus.
kemudian adaptif, dan yang pada akhirnya harus Bapak Ibu kolaboratif. Nah, untuk dokumen akuntabilitas tidak dinilai, tapi wajib dikumpulkan. Kayak apa? Ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP. Ini wajib dikumpulkan biar kita terintegrasi dengan tujuan dan visi misi sekolah. Itu kalau sudah mengunggah satu orang, ini akan terbaca seluruh pegawai yang ada di situ, Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu sambil merespon, tolong nanti dikirimkan di kolom chat. Nanti insya Allah moderator akan merekap itu, akan kita coba review lagi setelah ini Bapak Ibu semuanya. Oke, nah prioritas kita apa Bapak Ibu? Yang ini, kalau guru itu ada di sini, praktik kerja, ya, pengembangan kompetensi dipertimbangkan, Bapak Ibu lihat penilaiannya, lalu perilaku kerja dinilai. Lalu akuntabilitasnya yang mana? Dikumpulkan, yang K3, kurikulum persatuan pendidikan. Harusnya Bapak Ibu ini yang kita pegang, boleh di SS Bapak Ibu. Di screenshot lah ini, biar terus dibaca-baca, yang pada akhirnya merencanakan dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, saya sudah merasakan manfaatnya. Bukan karena saya perpanjangan tangan pemerintah di daerah ya, tapi betul-betul saya sudah praktekkan di kelas saya. Mana ada saya mau cerita ini kalau belum saya terapkan di kelas-kelas kecil saya. Boleh nanti mungkin Bapak Ibu sewaktu-waktu kalau liburan nanti boleh. Seperti apa sih suasana belajar yang kita inginkan saat ini dan anak-anak? Kan harusnya kita juga memperbaiki diri. Nah, terkadang kan kita juga menginginkan anak-anak luar biasa Bapak Ibu ya. Begitu ya. Nah, ingat, kalau kita sudah menginginkan anak-anak luar biasa, gurunya harus luar biasa tampil dalam kelas. Jangan anak-anak dituntut luar biasa, tapi kita tidak luar biasa di dalam kelas. Salah satunya adalah dengan seperti ini, Bapak Ibu. Merencanakan RHK dengan bagus atas intervensi kita realisasikan, dan pimpinan akan memonitoring itu. Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang dipegang ya. Mohon untuk Bapak Ibu tidak menyiksa pikirannya, tidak membebani diri sendiri, bahwa pengelolaan ini kerja platform Merdeka Mengajar adalah salah satu kebutuhan yang harus kita adaptif Bapak Ibu semuanya. Nah, praktik kinerja. Ingat ini Bapak Ibu ya, ada diskusi persiapan, ini ada di Februari bulan depan insya Allah. Nah ini bagusnya, nanti tidak serta-merta pimpinan masuk. Jadi dia akan berdiskusi. Kapan Pak Oji waktunya, kapan Ibu Sinartang maksudnya. Jadi akan kita kemudian Maret observasi. Lalu ada diskusi tindak lanjut, ada dari pimpinan, dikasih saran, mudah-mudahan bisa berubah. Kalau tidak berubah ya penilaian lagi nih Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, upaya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dinilai berdasarkan 3 aspek ini Bapak Ibu ya. Indikator D2 pada rapor pendidikan itu adalah upaya refleksi. Bapak Ibu tidak akan melihat ini, tidak akan memahaminya kalau Bapak Ibu belum akses. Dulu kami sering suarakan, teman-teman, tolong dipegang rapor pendidikannya yang ini. Bagus sekali Bapak Ibu di situ ya. Kemudian berdasarkan nilai 3 ini, Bapak Ibu akan dipertimbangkan pengembangan kompetensinya dan ditetapkan oleh seperti Bapak Ibu SKP Januari yang setelah kita rintis, kemudian persiapan, lalu Desember nanti ada seleksi, tindak lanjut dan penilaian Bapak Ibu. Saya mungkin Bu moderator tidak terlalu ini karena ini sudah kesekian kalinya teman-teman. Saya lebih kepada hari ini menguatkan semangat ini bahwa kinerja tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa kinerja yang dimigrasi ke platform mengajar salah satunya adalah bagaimana biar kita lebih dekat ya, merancang belajar yang pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan Bapak Ibu semuanya. Ini rentetannya diskusi, observasi selalu dibicarakan, tidak ada kemauan individu di sini. Makanya kemarin kita harapkan adalah sebelum mengajukan diskusi matang-matang, ya, tidak diseragamkan untuk seluruh sekolah, tidak juga dianjurkan untuk berbeda-beda, tetapi didiskusikan secara matang. Oke, yang ini ada 8 yang sudah ada di dalam halaman awal Bapak Ibu semuanya. Tinggal Bapak Ibu memilah dan memilih, tentu adalah sesuai dengan rapor pendidikan. Makanya pada awal halaman itu ada klik di sini untuk melihat status rapor pendidikan. Ini yang harus Bapak Ibu juga perhatikan. Jangan serta-merta masuk ke rancangan, ke peningkatan kompetensi, perilaku kerja, ke rangkuman, kemudian ajukan. Itu juga Bapak Ibu harus pertimbangkan matang-matang.
Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Refleksi, setelah kemudian mempelajari perubahan praktik dan sebagainya Bapak Ibu-nya. Oke, perilaku kerja kita yang ini Bapak Ibu ya, fokus kepada Bapak Ibu aspek indikator perilaku, kemudian ratingnya ya, kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan, fokus perilaku kerjanya yang ini Bapak Ibu. Fokusnya ada di sini loh Bapak Ibu. Ya, fokus perilakunya bagaimana Bapak Ibu optimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Oke. Kemudian untuk 7 perilaku kerja yang ini udah pasti nih Bapak Ibu ya. Berorientasi pada layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adil. Yang terakhir adalah kolaboratif. Ini sudah sering sih Bapak Ibu, tinggal kita segar-segarkan lagi Bapak Ibu. Nah, kompetensi saya kira ini, nah yang perlu sebenarnya Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana miskonsepsi yang terjadi saat ini di lapangan Bapak Ibu ya. Kemudian cakupan-cakupannya 8 poin pelatihan mandiri, contohnya Bapak Ibu yang ini 1 kali pelatihan, lalu 12 poin itu kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan durasi 2-3 jam, kemudian 128 poin per semester. Kayak saya Bapak Ibu kebetulan saya guru penggerak program rekognisi saat ini, saya cukup melaksanakan 1 saja, sudah mencapai 128. Nah, kegiatan hari ini Bapak Ibu ini sudah masuk di unggah bukti dokumen Bapak Ibu. Karena salah satu RHK yang Bapak Ibu rincikan adalah webinar. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah lakukan. Pertanyaan yang muncul, apakah Januari bisa diunggah? Bisa kok. Itu permennya jelas bahwa kita merencanakan dari Januari sampai dengan Juni. Ini yang penting. Jadi ini sudah bagus. Deal ya Bapak Ibu, kita akan unggah bukti pendukung adalah Januari sampai Juni. Jangan lagi mendengarkan informasi di sana bahwa Januari tidak bisa. Itu dicatat Bapak Ibu semuanya. Saya sudah sampaikan di sini atas dasar koordinasi-koordinasi yang kita lakukan di tim admin dan platform Merdeka Mengajar. Kemudian ini Bapak Ibu ya. Nah, yang ini saya kira kalau meningkatnya kompetensi melalui guru penggerak ini 16 ya, statusnya akan di sini. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, dokumen akuntabilitas itu KOSP tolong disiapkan Bapak Ibu, bagaimana dengan sekolah yang ada 2 kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Mohon untuk adaptif disesuaikan karena semua saat ini kita sudah tolong diamati, ditiru modifikasi dari KTSP yang Bapak Ibu punya, kemudian nanti sesuaikan dengan bagaimana prinsip-prinsip penyusunan kurikulum personal satuan pendidikan yang berada pada tataran kurikulum Merdeka Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin yang ini Bu Is yang perlu saya sampaikan penting sekali ya. Kalau ilustrasinya kayak seperti ini. Kalau misalnya Ibu Sri Hayati 35 tahun, ASN Guru Madya kayak seperti ini. Di atas ekspektasi ya 36 poin nggak apa-apa. Kemudian 29 tahun ya seperti ini yang 64 poin. Ya, rating kerjanya ya sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi Bapak Ibu sesuai ekspektasi pimpinan. Karena nanti hasil RHK Bapak Ibu, analisisnya akan dikelola oleh pimpinan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Diingat ya. Kemudian di atas sehingga hasil akhirnya 100% kalau Ibu Sri kali 37,5 dapat 37,5. Kalau Pak Hendrawan ya 150 kali 25 ya 37,5. Bapak Ibu kan setara ini Bapak Ibu ya. Jadi antara 35 tahun 29 tahun semua disesuaikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu nanti bisa ada link yang sudah saya edarkan, kita edarkan sudah lama sekali. Silakan Bapak Ibu bertanya di link itu, link 3 yang sudah disediakan Kemendikbudristek untuk menyampaikan apa-apa yang belum diingat oleh Bapak Ibu yang ada di bawah ini Bapak Ibu. https://link3/pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu semuanya. Oke, ini saya ini Bu Is. Ya, siap. Gimana, Bu? Ya, Pak Audrey. Ya, mungkin untuk konsep dari paparan slide kan bisa diunduh itu di situ ya sebenarnya. Ya. Nah, bisa dibaca dulu. Mungkin bisa punya waktu 5 menit mungkin untuk bisa masuk langsung ke PMM dulu.
Kalau pakai akunnya Pak Oji mungkin sudah tidak bisa masuk ya. Mungkin Sudah ada bisa. akun dummy yang bisa Masih ya. bisa. Dikasih contoh Kebetulan saya akunnya. belum mengajukan Bu Isna. Ya, oke. Akun Ya, saya bisa masih bisa, insya Allah khusus hari ini, karena setelah hari ini saya langsung ajukan supaya teman-teman tahu seperti apa nanti ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti apa pengelolaannya, Bapak Ibu? Ini pengelolaan kinerja kita di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Astaga, naga. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Yang belum bisa masuk sampai saat ini, Bapak Ibu, tolong diinformasikan ke kami, ya. Tolong diinformasikan yang belum mengakses, yang belum bisa mengakses kinerjanya, tolong diinformasikan ke pengelolaan kinerjanya. Bapak Ibu, tolong diinformasikan ke kami biar nanti kami bisa up Bapak Ibu semuanya, ya. Belum kelihatan Pak Oji. Belum keluar. Halo? Ya? Belum keluar, belum muncul. Belum muncul ya? Ya. Oke, siap. Bu Isna sudah? Bu Is? Ya. Oke, sudah. Baik. Ya. Ya. Hanya kurang Bapak saja Ibu nih. yang belum bisa akses, ya nanti nomor saya ada di kolom chat nanti. Coba kita fasilitasi supaya Bapak Ibu bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja. Ada masalah yang teridentifikasi saat ini, Bapak Ibu memiliki akun ganda. Akun belajar ID yang ganda. Kalau itu terjadi, silahkan Bapak Ibu gunakan akun yang baru, ya. Akun yang lama bagaimana? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan mutasikan datanya ke akun baru, Bapak Ibu semuanya, tapi nanti akan kita konfirmasi melalui pusban atau pusat bantuan. Nah, kalau sudah 2 akun sudah terdeteksi, kemudian masih tidak bisa masuk, tolong berkabar ke kami, coba nanti kita kawal Bapak Ibu sebelum tanggal 31 Januari, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa akses, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali merencanakan, maka di sini bukan tertulis lanjut rencanakan kinerja, tetapi di sini akan tertulis mulai. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum mengisi, Bapak Ibu penting untuk mempelajari tahap demi tahapnya supaya nanti Bapak Ibu senang. Gitu ya, bahagia. Oh, seperti ini ternyata. Nah, lihat tanggal di atas Bapak Ibu. 1 sampai 31 Januari direncanakan Bapak Ibu. Nah, Januari kita sudah mulai, kemudian Februari sudah persiapan observasi kelas, Bapak Ibu akan diskusi dengan pimpinan, lalu Maret itu Bapak Ibu ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut hasil dari observasi. Kemudian April Mei Bapak Ibu pelaksanaan tindak lanjut guru dan pemantauan atasan. Dan yang terakhir adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat, Bapak Ibu ya. Oke, saya pikir di sini sudah tidak asing. Saya hanya Bapak Ibu memperlihatkan seperti apa definisi poin demi poin atas RHK yang akan kita ajukan. Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu rapor pendidikan kita, platform Merdeka Mengajar sudah menautkan di sini. Ketika ini kita klik, maka ini akan langsung terarah ke rapor pendidikan. Jelas indikator mana yang kita mau pilih. Oke, Pak Oji kok itu hanya ada 2? Kadang-kadang apakah ini direkomendasikan? Ada banyak di bawah Bapak Ibu. Tinggal diklik ini Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, apakah satu guru boleh memilih, ini sering juga terjadi, boleh memilih lebih dari 1 indikator? Bapak Ibu, 1 guru, 1 indikator Bapak Ibu. Kalau sekolah, boleh silahkan.
Tetapi Bapak Ibu didiskusikan matang-matang, direncanakan matang-matang supaya kita realisasikan bersama karena hasil rapor pendidikan adalah capaian untuk semua warga sekolah, baik murid maupun guru. Tentunya memang harus ada kesegeragaman pemahaman, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih manajemen kelas, berarti di sini dukungannya di sini ada dua Bapak Ibu. Ada dimensi manajemen penerapan disiplinatif, itu ada manajemen kelas, kemudian ada keteraturan kelas. Ini adalah dua-duanya sebagai manajemen kelas Bapak Ibu. Jadi kalau memilih manajemen kelas, tolong dilihat dua-duanya. Apakah keteraturan suasana kelas yang kita mau tingkatkan atau penerapan disiplin positif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena sekolah saya adalah yang mau ditingkatkan penerapan disiplin positif, maka kami itu setelah berdiskusi panjang, kemudian dengan pimpinan, dengan rekan-rekan sejawat, kemudian teman-teman merespon anak-anak, maka kami memilih yang ini kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Yang ini Bapak Ibu semuanya. Oke, nah ini juga Pak Oji, kenapa tidak bisa memilih lebih dari satu di sini? Nah, setiap kali memilih itu cukup satu saja Bapak Ibu, karena memang di sini satu pilihan saja Bapak Ibu ya, satu pilihan. Nah, kalau kita misalnya di sini 32, saya hapus saja di sini Bapak Ibu, biar ya 32 poin. Nah, bagaimana caranya sekali memilih biar 32 poin? Kalau sekali memilih kayak saya Bapak Ibu, karena saya guru penggerak, bebeli satu kali memilih saja di sini Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau mau banyak mau direncanakan, maka di sini ada tambah RHK Bapak Ibu. Yang di sini ya, oke, coba. 32 dari mana Bapak Ibu? Jangan-jangan juga Bapak Ibu belum tahu kenapa kita dikasih 32. Nah, ini Bapak Ibu tolong dicatat, tolong diingat bahwa 32 itu estimasinya dari sini. 6 bulan itu ada 16, ada 6 bulan itu Bapak Ibu ada 16 minggu efektif. Bapak Ibu dicatat ya, 6 bulan itu ada 16 minggu efektif. 16 minggu efektif, setiap minggu ada 2 jam pelajaran yang kita dikasih di luar jam fokus untuk meningkatkan kompetensi kita. Kalau di kami di SMP 1 udah disediakan Bapak Ibu, sehingga boleh berdiskusi di mana, pada saat istirahat, antar teman-teman saja. Kemudian dari 2 JP itu kalau kita kalikan 16 kali 2, maka kita dapat 32 poin Ibu Bapak. Ini bukan dari konsekuensi dari webinar yang kita cari di mana-mana. Diingat ya Bapak Ibu, 32 poin, bukan poin webinar atas sertifikat yang Bapak Ibu dapat, tetapi 32 ini diambil dari 16 minggu efektif selama 6 bulan, kemudian 2 JP yang kita disediakan, lalu kita kalikan 16 minggu efektif dan 2 JP yang untuk komunitas belajar, lalu maksimal 32 poin. Inilah Bapak Ibu semuanya. Silahkan merencanakan Bapak Ibu, kalau yang masih belum diajukan boleh direvisi ya atas hari ini informasinya. Misalnya yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Bapak Ibu sekali mengikuti satu kegiatan ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 4 poin. Kalau begitu Pak Oji, 32 saya ikut webinar semua, bolehkah? Boleh Ibu Bapak, boleh sekali. Siapa bilang tidak boleh? Pokoknya selama webinar itu mencapai poin 32, maka itu saja. Tapi pertanyaannya kan begini Ibu Bapak, masa 6 bulan peningkatan kompetensinya webinar mulu Bapak Ibu dari Januari sampai Juni, apalagi ikut webinar dinonton oleh handphonenya, tiba-tiba setengah bangun kita danakan daftar hadir. Jadi gitu Bapak Ibu, lokakarya yang mana? Simposium, studi banding. Ingat Bapak Ibu, tidak usah terlalu susah-susah mencari kemana-mana, sampai di mana-mana. Bapak Ibu, komunitas belajar itu sudah legal menyelenggarakan kegiatan. Lebih bagus fokusnya di sini Bapak Ibu. Luringnya bagus, luringnya dapat, diskusinya dapat, ya, levelnya dapat Bapak Ibu, ilmunya dapat Bapak Ibu ya. Komunitas belajar itu sudah legal untuk mengeluarkan sertifikat atas kompensasi kegiatan yang dilakukan. Pertanyaannya lagi, haruskah ditandatangan oleh pengawas atau tidak harus Bapak Ibu, tidak harus kepala sekolah dengan komunitas belajar itu udah bisa rilis. Tapi biar bagus kegiatan kita diketahui oleh
pendidikan kan biasanya kita melibatkan pengawas pembina, begitu dengan pengawas yang satunya lagi, atau kita kolaborasi. Silahkan monggo Bapak Ibu mana yang bisa dilakukan dan tidak menyita waktu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Bapak Ibu, nah dulu kan Bapak Ibu mendengarkan narasumber berbagi praktik baik yang diseleksi oleh platform Merdeka Mengajar. Nah sekarang Bapak Ibu, kita ini sebagai guru kalau sudah punya praktik baik, lalu kita share kepada teman-teman sejawat baik di dalam sekolah kita maupun di luar, itu kita sudah narasumber berbagi praktik baik loh Bapak Ibu. Bukan yang dimaksud yang beredar selama ini. Jadi kita saat ini Bapak Ibu jika sudah mampu berbagi atas inovasi yang ada, itu sudah berbagi praktik baik Bapak Ibu. Posisinya ada 2. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta maka dapat 4. Bapak Ibu sebagai narasumber tinggal lagi Bapak Ibu. Nah tinggal nanti dilihat ya praktik baik apa yang dibagi sesuai dengan RHK yang kita rencanakan. Itu Bapak Ibu. Jadi penjelasannya ini Bapak Ibu langsung ya, tidak terpilah. Hingga mengakumulasi. Kira saya ya, sorry Bu Is, gimana? Iya, ini sudah jam 10:24. Kalau bisa lanjut ke bagian tugas tambahan dulu. Gimana Bun? Ya, lanjut pemilihan tugas tambahan. Atau saya memilih dulu satu ya? Gitu ya maksudnya? Oke, boleh. Nah, kalau saya pilih webinar, Bapak Ibu, saya pilih webinar, maka saya sudah mencapai 4 poin. Bapak Ibu, berarti saya masih kurang 28 poin. Misalnya, rencana Bapak Ibu untuk webinar itu berapa kali? Misalnya 2 kali atau 3 kali. Tinggal ditambah di sini berapa kita mau ikuti Bapak Ibu. Ini disediakan sampai 6 kali. Kalau 6 kali webinar sudah dapat 24 poin. Berarti tinggal 8 poin yang kita mau kejar. Seperti yang saya sarankan tadi Ibu Bapak, kan tidak mungkin webinar terus peningkatan kompetensinya. Mungkin ada yang lain. Toh? Kalau Bapak Ibu sebagai guru penggerak angkatan 9, itu Bapak Ibu udah bisa masuk di sini. Seperti saya, kalau saya memilih satu kegiatan sudah 128 Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kalau saya memilih webinar, Bapak Ibu, berarti kalau saya memilih 1 kali, ini baru 4. Saya milih 2 deh. Oke, pilih 2 berarti sudah 8. Berarti masih kurang 24. Untuk menutupi kekurangannya ini, maka saya tambah lagi di sini, Bapak Ibu. Di sini kita pilih lagi seperti pertama tadi ya. Oke. Nah, saya ingin jelasin ini sisanya Bapak Ibu dengan kompetensi biar tidak terlalu memahaminya. Nanti tinggal tambahnya pasti sudah Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya. Oke, yang ini Bapak Ibu ya, meningkatnya kompetensi melalui sebagian peserta coaching. Nah, coaching ini Bapak Ibu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau teman-teman guru kayak pengajar praktik. Pokoknya dia sudah terbiasa melakukan coaching Bapak Ibu atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, kalau belum terbiasa seperti ini, Bapak Ibu mungkin tidak harus memilih yang ini, gitu ya. Poinnya ini ada 4. Jadi sekarang ini Bapak Ibu biar tidak pemahamannya utuh, saya pingin satu persatu Bapak Ibu memahami poin-poin pilihan dari rencana hasil kerja ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata sejawat. Ini Bapak Ibu yang penelah aksi nyata di pelatihan mandiri yang di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, ini diseleksi oleh tim PMM. Berarti misalnya saya belum ikut seleksi berarti tidak bisa memilih ini, Bapak ya. Tidak bisa memilih yang ini. Oke. Kemudian, meningkatnya kompetensi melalui peran penelah cerita praktik baik. Ini juga Bapak Ibu sudah diseleksi oleh tim platform Merdeka Mengajar. Ini sudah dinyatakan lolos, baru kita bisa memilih ini. Sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau rasa-rasa mau merencanakan ini Bapak Ibu ya, kalau rasa-rasa mau merencanakan ini, kalau dibuka seksi tentang penelah aksi nyata dan cerita praktik baik, misalnya pengumumannya di bulan Maret atau April, silahkan mendaftar Bapak Ibu. Tapi kalau belum ada informasinya sampai saat ini, saya sarankan Bapak Ibu untuk tidak merencanakan
yang 2 poin ini Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semakin ke bawah itu semakin tinggi poinnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian meningkatnya melalui peran perangkat ajar ya yang dihasilkan sekolah lain. Bapak Ibu ini juga masih miss Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dimaksud adalah perangkat ajar yang sudah tayang di platform Merdeka Mengajar. Itu yang kita unduh-unduh Bapak Ibu, bukan perangkat ajar yang dihasilkan oleh teman lalu kita telah. Untuk informasinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti sebentar kalau masih belum mau perlu ditanyakan nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, kumpulan konten unggulan ini juga atas rekomendasi dalam platform Merdeka Mengajar, Ibu Bapak semuanya, ya. Lalu selanjutnya meningkatnya kompetensi narasumber berbagi praktik baik. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ya. Kita itu berpeluang mengambil yang ini karena kita saat ini guru itu sudah bisa menyandang narasumber berbagi praktik baik jika ada praktik baik atau inovasi dan kreativitas yang sudah berhasil diterapkan di beberapa kelas itu bisa disebarkan ke dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Ini poinnya 8 dan tadi pesertanya adalah mendapat poin 4 Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan masih fokus ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Pak, Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu ya. Ini sudah bisa dilakukan di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Silahkan diatur Bapak Ibu ya. Tentu diskusikan dengan pimpinan. Ada yang selaku partisipan, ada juga nanti yang bertindak sebagai observer Bapak Ibu. Ya, ini bukti dukungnya adalah laporan Bapak Ibu. Seperti apa laporannya? Nanti insya Allah nanti di bulan-bulan depan kami ada kegiatan. Nanti akan ada berbagi bagaimana sistem laporan yang akan kita unggah ya dari poin-poin RHK yang kita sudah rencanakan Bapak Ibu. Berarti ini bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Yang penting satu yang dipegang adalah pimpinan ini sudah menilai bahwa kita sudah mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk mengobservasi teman-teman. Biasanya ini dilakukan sebelum-sebelumnya adalah untuk mensupervisi klinis teman-teman di klaster-klaster. Misalnya saya karena masih ada di atas golongan yang lebih tinggi dari saya, berarti biasanya itu yang dikasih rekomendasi. Bagaimana dengan sistem ini Bapak Ibu? Nah, kalau kepala sekolah merekomendasikan kita, ya monggo, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah layak ditentukan oleh pimpinan begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada peserta atau diundang silahkan ini direncanakan juga Bapak Ibu. Sewaktu-waktu selama 6 bulan ini ada kegiatan ini boleh nanti Bapak Ibu merencanakan untuk poin yang ini. Ini ada poinnya 8. Nanti sebentar kita akan akumulasi bagaimana mencapai 32. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu meningkatnya kompetensi peran. Ini Bapak Ibu, kalau saya di sekolah isi Bapak Ibu satu sertifikat pelatihan mandiri. Kebetulan saat ini kan sudah beberapa guru nih yang sudah 47 sertifikat. Misalnya kalau saya sudah 21 sertifikat, Bapak Ibu yang kemarin. Nah, berarti kita sudah terbiasa. Meskipun tahun ini tidak saya masukkan karena tidak berlaku, saya tidak ada masalah. Yang penting ilmunya sudah didapat. Jadi pelatihan mandiri yang akan kita unggah Bapak Ibu yang mulai dari Januari. Yang 2023 ikhlaskan untuk tidak diunggah, tapi kan ilmunya udah dapat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, coba kalau 2 berarti dapat 12 ya Bapak Ibu. Silahkan, kalau 2 dapat 16 Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu apakah mampu selama 6 bulan 2. Kalau rasa-rasa berat karena memang ditakutkan di sini ada aksi nyatanya. Tapi saya pikir Bapak Ibu kalau kita sistemnya kolaborasi, Bapak Ibu gotong royong, keroyokan, ini insya Allah bisa Bapak Ibu. Semangat kebersamaan untuk belajar itu penting di sini. Biar kita tidak satu persatu yang nongol. Jadi kesuksesan sekolah itu bukan dari orang per orang Bapak Ibu. Kalau semua guru itu adalah berhasil dan bahagia merencanakan, merealisasikan di kinerja ini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian peran sebagai fasilitator. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah jelas sekali ya. Pengajar praktik, kemudian fasilitator guru penggerak. Dan ini adalah 12 poin Bapak Ibu.
Meningkatnya kompetensi peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah, ini nanti saya share Bapak Ibu. Kalau ingin daftar di platform Merdeka Mengajar itu ada cohort namanya ya. Ada cohort cerita praktik baik. Ada ini di kelasnya Bapak Ibu. Ya di Sulawesi Tenggara itu sudah ada beberapa orang. Kalau ada yang mau merencanakan ini, silakan nanti Bapak Ibu boleh bertanya-tanya ke kami. Nanti kita pandu seperti apa nanti prosesnya ya. Tapi lagi-lagi kami sarankan yang mudah Bapak Ibu lakukan, yang bisa Bapak Ibu lakukan, dan benar-benar ini, poin ini yang Bapak Ibu akan fokuskan. Lalu peraih pengakuan penghargaan Bapak Ibu ya, ini jelas juga kalau ada beberapa penghargaan, silahkan nanti Bapak Ibu diikuti ya, gitu ya. Oke. Kemudian meningkatnya penyusun perangkat ajar Bapak Ibu ya, ini juga Bapak Ibu yang sudah divalidasi dalam platform Merdeka Mengajar yang sudah tayang di perangkat ajar Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi praktik magang. Kayaknya ini bukan kita Bapak Ibu ya. Biasanya ini adalah Teaching Factory, guru-guru SMK. Kalau ada di boleh Bapak Ibu. Ya silakan Bu Is, gimana Bu? Oji, ya Pak Oji, bisa kita lanjut ke pemilihan kegiatan tambahan? Boleh. Kalau ini fasenya sudah selesai. Soalnya sudah jam 10:30 ini Pak Oji. Oke, siap. Dan masih ada beberapa pertanyaan ini yang di chat. Iya, siap. Oke, kalau begitu Bapak Ibu iya, kita merencanakan sampai 32 ya. Bu Isna begitu ya? Ya, betul. 32. Iya. Misalnya webinar saya pilih karena masih 32, masih 24 poin. Nah, saya memilih yang bisa dilakukan ya, peran seperti ini. Saya pilih meningkatnya kompetensi yang ini ya. Nah, ini bisa dilakukan banyak. Saya pilih mungkin 3 kegiatan, bisa 2. Silakan disesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau saya pilih 3 berarti ini sudah 20, berarti sisa 12 poin Bapak Ibu. Berarti kita rencanakan lagi RH-nya Bapak Ibu. Lihat targetnya per semester ya Bapak Ibu. Bukti dukungnya sertifikat ya. Ini lihat bukti dukungnya sertifikat Bapak Ibu semuanya. Jadi kepala sekolah ini bisa sudah mengeluarkan sertifikat ya. Lalu kita pilih lagi yang 3. Misalnya saat ini saya merencanakan saya ya Bapak Ibu. Misalnya saya kebetulan adalah calon guru penggerak, maka saya pilih yang ini ya. Tapi ini sudah mencapai. Nah, kalau tinggi seperti ini bisa tolong dipertimbangkan nanti ya. Nanti jangan-jangan 32 ya. Kalau misalnya saya sudah rencanakan 148, lalu hanya tercapai 140, apakah di bawah ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi? Ya, ini nanti akan dinilai oleh pimpinan kita, Bapak Ibu. Tapi kita masih berada di tataran 32 poin di atas ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, saya pikir ini jelas Bapak Ibu. Silahkan nanti direncanakan lagi mana yang lebih bagus. Tadi juga saya sudah berbagi seperti apa Bapak Ibu mendefinisikan poin demi poin dari target kuantitas kita. Kalau sudah seperti ini kita ke tugas tambahan Bapak Ibu ya, tugas tambahan kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini opsional Bapak Ibu per semester. Misalnya, kalau tidak ada tugas tambahannya ya tidak usah dimasukkan Bapak Ibu. Yang masuk di sini apa saja? Wali kelas, piket, kepala lab itu satu Bapak Ibu yang di SMP ya, siapa yang direkomendasikan. Perpustakaan masuk, kepala lab itu komputer IPA biasanya satu kalau di SMP. Kalau di SMA sepertinya ya tinggal disesuaikan saja. Lalu wali kelas masuk, piket masuk, ini saya sudah pilih Bapak Ibu, saya kebetulan guru piket. Kemudian saya guru pembimbing khusus Bapak Ibu saya masukkan juga, piket, kemudian pengurus organisasi profesi, silakan Bapak Ibu juga. Ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Ini sifatnya opsional ya. Opsional Bapak Ibu, kalau ada tugasnya silakan masukkan. Tapi kan semua guru tidak mungkin ada tugasnya. Paling tidak piket lah Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah tuntas maka ke perilaku kerja. Nah, ini yang kita edukasi saat ini Bapak Ibu ya. Ini yang kita fokuskan mulai dari orientasi pada layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya mensimulasikan satu Bapak Ibu ya. Saya mensimulasikan satu saja, nanti Bapak Ibu akan kembangkan. Misalnya berorientasi pada layanan. Pertanyaannya,
Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita dikasih jawabannya, Bapak Ibu. Tidak usah pusing-pusing memikirkan mana sih pertanyaannya. Kalau saya memilihnya yang ini, Bapak Ibu, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, tidak tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, efektif dalam mengatasi permasalahan, dan seperti ini saya pilih. Nah, kalau kita sudah memilih ini, ditanya lagi, Ibu Bapak, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pilihannya ada di sini, Bapak Ibu. Menuntaskan semua pekerjaan. Ini kayaknya agak susah. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ini, ya silahkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya nanti, saya pilihnya ini, Ibu Bapak. Melayani dengan standar Bapak Ibu yang sama kepada semua pihak. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai pada poin ke-7, kolaboratif. Kalau sudah di sini Bapak Ibu jangan lupa kerangkuman ya. Kerangkuman Bapak Ibu untuk mengecek ini dia Bapak Ibu yang harus diunggah Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada KOSP Bapak Ibu. Targetnya ini rangkumannya Bapak Ibu sesuai dengan kita rencanakan. Ini saya bahasakan tadi KWSP-nya Bapak Ibu ya. Disediakan bukti dukungnya, laporannya. Laporannya kayak apa? Ini kan gini memahaminya Bapak Ibu. Laporan disertai surat keputusan / strap surat tugas. Nah, didefinisikan ini boleh memilih boleh memilih ya mau laporan atau surat tugas. Tapi kalau saya, biasanya saya memilih, saya lakukan dua-duanya. Laporannya kan tidak terlalu susah Bapak Ibu. Paling daftar hadir, kemudian persiapannya apa, lalu yang dibicarakan apa, kayak notulensinya begitu Bapak Ibu, lalu di bawahnya adalah diselipkan surat tugas. Gini-gini Ibu Bapak, targetnya 1 ya, sudah sesuai yang kita rencanakan. Nah, kalau seperti itu, silahkan dilanjutkan ajuannya Bapak Ibu. Karena saya belum mengajukan, maka saya belum klik ini. Saya mau rubah dulu, Bapak Ibu. Kalau mau rubah, silahkan ini. Nah, kalau mau disepakati, silahkan diajukan, Bapak Ibu. Ingat, kalau sudah diajukan sama pimpinan, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa merubahnya. Bisa dirubah, tapi Bapak Ibu harus koordinasi dengan pimpinan. Langsung ganti di sana, Bapak Ibu diskusikan bahwa saya mau rubah yang ini, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diajukan jangan berhenti. Saya sudah Pak Oji, ingat. Masuk lagi ke PMM-nya, di situ ada tanda tangan. Klik sepakati, baru Bapak Ibu scroll ke bawah, lihat lagi rinciannya apa sudah bagus. Kalau belum berarti jangan dulu Bapak Ibu ya, ubah lagi. Kalau sudah sepakati, silahkan nanti Bapak Ibu klik sepakati, ada notifikasi, nanti Bapak Ibu silahkan diajukan. Sudah deh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah merencanakan RH-nya sesuai dengan yang difokuskan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang akan intervensi sendiri Bapak Ibu. Mudah bukan Ibu Bapak? Menyenangkan kan Ibu Bapak? Tidak seperti yang kita bayangkan, informasi-informasi yang beredar di media sosial. Sekian mungkin ini Bu Is, Bu Moderator. Mudah-mudahan bisa menambah lagi pemahaman Bapak Ibu. Sebentar juga akan saya selipkan sedikit tentang miskonsepsi terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama 6 bulan ke depan, Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk sesi pertama ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Oji, sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan di samping kami yang ada di Aula Garuda, juga teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom juga bisa lebih memahami dan utama bagaimana merencanakan, kemudian apa memilih. Halo Bu Is. Terlempar tanya Bapak. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Satriani masih mendengarkan suara saya Bu? Bisa dijemput? Masih bisa ya? Pak Oji, ya siap. Ya, saya lanjut saja dulu ya. Nah, poin yang 32 itu tidak boleh sembarang juga dipilih dari kegiatan-kegiatan yang disediakan, tapi perlu dipertimbangkan
dikembangkan bagaimana nanti melaksanakannya ya selama 1 semester ya Pak Uji. Itu ya, ada beberapa pertanyaan ini Pak Uji. Boleh ya? Iya, siap. Boleh, ya, boleh. Mangga boleh, Bu. Ya, saya bacakan yang dari chat saja dulu. Ini dari Pak Irwan SPD. Apakah fitur refleksi kompetensi harus diisi juga sampai tanggal 31 Januari? Ini fitur yang di luar pengelolaan kinerja yang ada di PMM Pak Oji. Ya, Betul. ada juga guru yang Oke. Silakan. Siap, saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Refleksi kompetensi tidak ada konektivitasnya dengan pengelolaan kinerja. Jangan dipahami begini, kalau tidak mengerjakan refleksi kompetensi tidak bisa melakukan pengelolaan kinerja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi refleksi kompetensi lebih kepada untuk mengetahui kekurangan kita Bapak Ibu. Karena kan bukan saya yang akan menilai, oh Pak Irwan kurang, Ibu Serta kurang, bukan begitu. Jadi kekurangan kita ini kita sendiri yang ketahui. Nah, di mana kekurangan kita? Jadi bisa kita refleksi Bapak Ibu. Refleksinya ada kepribadian, ada sosial, kemudian ada profesional, lalu kemudian ada sosial. Kompetensi-kompetensi ini Bapak Ibu. Jadi silahkan diisi Bapak Ibu. Sayang sekali ini kalau lewat Pak Irwan. Usahakan diisi sebelum tanggal 31. Biar nanti kita tahu saya di kepribadian kurangnya apa. Saya di sosial kurangnya apa. Di profesional kurangnya apa. Tidak terkait ya, tapi sebaiknya silahkan Pak Irwan merefleksi dirinya sendiri. Kan tidak mungkin Ibu Isna yang akan refleksi Bapak. Jangan-jangan sudah sesuai. Jadi kekurangan kita ini adalah kita sendiri yang tahu. Jadi tidak ada hubungannya antara pengelolaan kinerja dengan sudah dan belumnya mengerjakan fitur refleksi kompetensi. Tapi disarankan biar nanti konektivitasnya. Kadang-kadang di pertanyaan refleksi itu tuh Bu Is ada kaitannya dengan poin-poin tadi. Kan jelas ya, itu tadi ada kepribadian sosial, ini juga ada ikatannya. Monggo silahkan Bapak Ibu kalau sudah mengajukan juga kerja nggak apa-apa. Jadi sampai tanggal 31, begitu Bu Is. Ya, oke. Jadi secara teknis tidak ada hubungan antara penyelesaian refleksi kompetensi dengan perencanaan di kinerja. Baik, begitu ya. Mohon ditunjukkan simulasi proses penilaian dan mengonversi realisasi RHK praktik pembelajaran atau hasil kerja utama pengembangan kompetensi kerja tambahan dan perilaku kerja ke dalam angka kredit dengan membandingkan hasil angka kredit dari 2 orang itu. Yang slide Pak Oji termute. Yang slide tadi membandingkan hasil kinerja dari Ibu Haryati sama yang satu Pak Hendarwan atau siapa? Yaitu mungkin minta penjelasan ulang lagi ya gitu. Suaranya Pak Oji masih mute. Oke, siapa yang bukan? Oke. Pak Sudah. Nah, simulasinya kayak tadi, Pak. Simulasinya itu jelas sekali, Bapak Ibu. Nah, sekarang gini, teman-teman, begini, Bapak Ibu. Jadi edukasi kita saat ini adalah, ingat ya Bapak Ibu, soal tadi yang ditanyakan, konversinya, kita nanti ada sesi-sesi selanjutnya Bapak Ibu biar lebih dipahamkan. Saat ini adalah bagaimana teman-teman ini bisa merencanakan RHK-nya, lalu tidak ada masalah mengakses fitur pengelolaan kinerja, lalu Bapak Ibu memahami poin-poin pilihannya, kemudian nanti Bapak Ibu akan kita edukasi bagaimana penilaian selanjutnya. Kita sudah berpartner dengan beberapa lembaga, nanti akan kita juga edukasi Bapak Ibu bagaimana konversi nilai-nilai kayak Ibu Sri dan yang Bapak tadi yang sudah saya perlihatkan tadi Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Saya kira untuk konversi penilaian Ibu Is. Oke. Insya Allah nanti sudah jelas, nanti akan kita edukasi lagi.
Ya, ini ada yang bertanya terkait dengan sertifikat topik apa belajar apa sih pelatihan mandiri di PMM. Ya, Ya, sudah dari bulan 12 mengirim tapi masih menunggu validasi di mana harus mengklik pengaduannya. oke. Nah, kalau menunggu aksi nyata divalidasi, Bapak Ibu tidak usah klik aduan. Ya, tidak usah mengklik aduan, tunggu saja nanti rilis sertifikatnya. Bapak Ibu tolong kami dipahami bahwa banyak sekali yang divalidasi, tapi kalau diajukan bulan 12, mudah-mudahan Bapak Ibu terbitnya 2024 ini, jadi bisa dimasukkan. Jadi ada hikmahnya tadi ya, yang sudah diajukan 12, nanti terbitnya 2024 sudah bisa dimasukkan. Tapi Bapak Ibu kalau dia terbit bulan kemarin, berarti itu nggak bisa. Jadi tenang saja Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat proses validasi sementara berjalan karena memang timnya juga terbatas ya. Jadi kita maksimalkan nanti kalau sudah ada dikembalikan kecuali ada aduannya nanti aksi nyatanya dikembalikan baru bisa mengadukan. Tetapi kalau belum dikembalikan berarti dalam proses Bu Is, dalam proses validasi. Tenang aja kita kawal, tapi kalau sudah lama nanti colek kita, nanti akan kita bantu up. Terima kasih. Oke, dua pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengubah RHK kepala sekolah yang sudah terlanjur diajukan? Yang kedua, refleksi kompetensi apa? Sebentar. Oh, yang refleksi kompetensi tadi Pak, apakah hanya guru PNS atau P3K juga? Oke, otomatis pengamanan Zoom BP luar biasa loh. Tidak bisa dibunyikan kalau tidak resmi. Oke, satu, refleksi kompetensi khusus PNS. PNS pun khusus guru, tidak untuk kepala sekolah, ya. Khusus guru PNS. Nah, kalau ada P3K yang berhasil tembus, maka silahkan. Tetapi kalau tidak tembus, memang sarannya untuk PNS. Usahakan kalau sudah bisa akses Ibu Bapak. Rugi sekali karena tanggal 31 akan ditutup. Bapak Ibu tidak akan mengetahui di mana kurangnya. Begitu sesuai dengan polisi diri. Gitu. Yang pertanyaan kedua tadi yang ada, Bu Is? Bagaimana mengubah RHK kepala sekolah yang sudah terlanjur diajukan? Oke. Ini RHK kepala sekolah ya, bukan RHK guru. Nah, kalau RHK guru, jadi biar sekalian dua-duanya. Kalau RHK guru sudah diajukan, kemudian belum disetujui oleh pimpinan, itu bisa dikoreksi di akun kepala sekolah. Ya, catatannya itu. Ya. Kemudian kalau RHK guru, ya, kalau RHK kepala sekolah sudah diajukan dan ada yang mau dirubah, kemarin itu ada fitur, ada form untuk reset, tapi Bu Is kita sudah tutup. Nah, kalau masih terjadi seperti ini, sebelum saya menjawab mungkin, kenapa salah merencanakan? Apakah buru-buru? Begitu ya. Nah, kalau itu terjadi, memang kan ini harusnya kolaborasi Bu Is. Saya kira diskusi kepala sekolah juga itu wajib berbicara dengan gurunya ketika merencanakan, itu nggak apa-apa. Minta pendapat itu nggak apa-apa, Ibu Is. Menurut saya sah-sah saja karena tidak ada di sini yang privasi. Karena toh juga nanti akan kita sama-sama. Nah, kalau sudah terlanjur diadukan, harus masuk ke pusat bantuan. Ya. Ada namanya Pusban. Ceritakan apa kendalanya. Saya sudah mengajukan RHK, tetapi ternyata ada yang miss dari saya. Makanya akan saya rubah. Silahkan diceritakan di Pusban. Nanti di Pusban itu Bapak Ibu, ini Bu Is, kalian kita edukasi Bapak Ibu. Kalau sudah masuk di pusat bantuan, jangan berhenti. Bapak Ibu harus cek email. Gitu, karena ada tiket aduan di sana. Kalau ada tiket aduan, coba ambil. Kirimkan ke Kokapten masing-masing dan ke Kapten, bisa juga ke saya. Nanti kita bantu up lewat jalan tol khusus Sulawesi Tenggara. Kan begitu Ibu Bapak ya. Jadi kalau seperti itu tadi Bu Is harus masuk ke Pusban. Jadi istilahnya Pusban, pusat bantuan, ceritakan supaya direalisasikan sebelum tanggal 31 Januari ya. Tapi kami juga sudah bahasakan. Semoga fitur reset kembali ke akun masing-masing, baik di pimpinan maupun ke guru. Begitu mungkin Ibu Is. Terima kasih.
Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi, berarti untuk mengubah ajuan kepala sekolah Ya, karena fitur risetnya sudah ditutup, betul. bisa melalui fitur pusat bantuan dan Betul. harus kemudian mengecek jawabannya, responnya melalui email masing-masing Ya, di tiket akun aduannya diambil. belajarnya, ya di akun belajarnya, lalu mengambil tiket dan menghubungi duta belajar, Kokapten, Atau kapten sama kokapten yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Ingat, ya kita itu. sudah siap siaga di daerah. Tapi Bapak Ibu harus kami sebelum, layani 24 jam kalau lagi tidak tidur. ya, good. Tapi harus sebelum 31 Januari ya. Iya, kalau sudah tanggal 31, kalau sesudah tanggal itu berarti wassalam Bu moderator. Mohon maaf kan tidak bisa, mungkin kita maksimal. Ya, dan saya kira untuk kepala sekolah itu sebenarnya layak juga harus berdiskusi dengan Harus pengawasnya. setuju. Saya Ya, setuju. atasan langsungnya kepala sekolah kan Ya, sebenarnya kepala dinasnya, ya tapi betul. diwewenangkan Pengawasnya. kepada pengawas untuk Ya, melakukan persetujuan ya. ya. Tuh. Oke, apalagi pertanyaan selanjutnya ini? Pak Oji masih ada waktu? Masih Bu, saya kalau belum ada pertanyaan boleh saya ingin Bu meluruskan yang ini hanya sedikit saja biar teman-teman ini lagi tercerahkan sedikit tentang beberapa miss Bu Is, mudah-mudahan bisa memberi informasi lagi Bu Is. Tunggu satu lagi, tapi mudah lagi jawabnya cepat. Apakah Ya. besaran poin RHK harus sesuai dengan pangkat dan golongan setiap orang? Pak Oji? Bu Is? Ya. Ya. Itu pertanyaan terakhir. Ya. Apakah poin RHK harus disesuaikan dengan pangkat dan golongan setiap orang? Baru saya mau sampaikan miskonsepsi. Miskonsepsi ya. Oke, jelas ya. Oke, lanjut Pak Oji kalau Saya masih lanjut ada. sedikit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Ibu Bapak ya, biar tidak resah nantinya. Astagfirullahaladzim. Keluar lagi diriku. Udah bisa terlihat Bu Is? Masih proses. Masih OTW. Kencang angin. Oke. Tapi belum jelas. Kayaknya jaringan kita ada yang bikin tidak jelas. Oke, miskonsepsi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. 1, langsung saja. Anggapan semakin banyak sertifikat, semakin tinggi predikat kerja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan yang saya informasikan tadi. Yang kedua, berburu sertifikat sampai lupa meningkatkan praktik kinerja. Ini juga Bapak Ibu miskonsepsi. Tidak seperti ini yang diharapkan oleh Kemendikbudristek. Guru asal ikut mau pengembangan kompetensi tanpa memperhatikan menunjang atau tidak terhadap ketetapan indikator praktik kinerja, ini juga miskonsepsi. Ibu bapak harus fokus kepada praktik kinerja. Kemudian yang keempat, sebagian guru beranggapan pengelolaan kinerja di PMM ribet dan merepotkan guru. Ibu bapak tolong disikapi dengan bijaksana bahwa ini membantu kita. Bapak Ibu, saya ini sudah merasakan. Bukan karena saya ini ya, Bapak Ibu, saya sudah merasakan. Begitu mudahnya kemudian mengelola sendiri, memanfaatkan yang ada selama ini. Makanya Bapak Ibu setelah hari ini tolong lebih dekat dengan fitur-fitur platform Merdeka Mengajar. Lalu yang kelima, masih banyak berpendapat bahwa guru yang aktif di PPM sering meninggalkan kelas. Tidak Bapak Ibu, contohnya saya ini Ibu Bapak ya. Tidak. Jadi kita itu disesuaikan waktunya. Kapan kita mau bekerja, kapan kita mau belajar di sini. Bapak Ibu, kan kita orang dewasa. Pendidikan andragogi itu adalah ya kita yang memfasilitasi sendiri, bukan dikejar-kejar orang lain. Selanjutnya yang keenam Bapak Ibu, masih banyak guru yang mengira bahwa sertifikat harus minimal 32 JP. Tidak. Kinerja itu bukan JP, tapi poin. Ingat, kinerja itu JP, bukan poin. Jadi diingat Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, banyak guru, tadi saya ulangi ya, bukan JP tapi poin. Banyak guru beranggapan bahwa model dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terhadap di PMM. Kombel ya, ini maksudnya Bapak Ibu ya.
Banyak guru beranggapan bahwa Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar dalam PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Ini miskonsepsi. Catatannya Ibu Bapak. Komunitas dalam sekolah tidak wajib didaftarkan dalam platform Merdeka Mengajar. Dicatat Ibu Bapak, tidak wajib didaftar di dalam PMM. Bapak Ibu silahkan kepala sekolah mengeluarkan sertifikat. Ya. Kemudian yang 8, kepala sekolah masih beranggapan bahwa pengolahan kinerja bisa dikerjakan oleh operator. Jangan lagi dikasih operator ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama karena Bapak Ibu kepala sekolah juga akan merencanakan sendiri. Sertifikat Januari tidak berlaku. Ibu Bapak, miskonsepsi. Januari kita pakai, kita gunakan. Sah di mata hukum. Nomor 10, guru dapat memilih menjadi penelah aksi nyata, kontributor modul ajar, tanpa melalui seleksi program Kemendikbud. Miskonsepsi. Harus melalui seleksi Kemendikbud Ristek. Seperti kami misalnya harus masuk di ruang RKMM, ruang kontribusi Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Nah ini harus diseleksi. Jadi beredar selama ini aksi nyata teman-teman. Bukan Ibu Bapak, tapi ini adalah harus diseleksi. Kemudian 11, ya. Muncul tipe guru berlabel guru pemburu sertifikat, tapi pemburu sertifikat. Ingat Bapak Ibu, jangan buru sertifikat supaya terhindar dari situ. RHK observasi, rekan sejawat harus di SK Kepsek dan mengetahui dinas setempat. Miskonsepsi, silahkan dimodifikasi di satuan pendidikan masing-masing. Tidak boleh memilih RHK meski sudah mencapai 32 poin. Siapa bilang Ibu Bapak? 128 silahkan. Kalau betul-betul mampu Bapak Ibu realisasikan. Pokoknya Ibu Bapak standarnya 32, dari tadi 16 ya. 16 minggu efektif kali 2 JP 1 minggu dapat 32 poin, enak sekali sesuai dengan yang kita mau. Dan nomor 14, tanda tangan sertifikat Kombel, sekolah harus tentang pengawas dan seterusnya. Tidak mesti, tetapi karena kita sering berkolaborasi, mungkin sering ke sekolah, ya ajaklah Ibu Bapak. Biar nanti betul-betul kita ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan yang lainnya. Tetapi kalau tidak ditandatangan itu tidak apa-apa, Ibu Bapak. Legal. Dan yang ke-15, dimensi yang dipilih di antara rekomendasi dalam praktik kerja satu sekolah harus sama. Miskonsepsi. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan rekomendasi rapor pendidikan. Kemudian indikator mana yang kita mau tinggikan, Bapak Ibu diskusikan, ya. Dukungan psikologis mana Bapak Ibu yang mau tingkatkan, silahkan nanti Bapak Ibu ya. Tetapi tetap didiskusikan sebaik-baiknya, silahkan mana yang mau ditingkatkan. Kemudian ini juga yang beredar. Kombel membuat proposal ke dinas saat merencanakan kegiatan dan ada tanda tangan dari dinas. Tidak perlu Bapak Ibu, kalau mau mengundang kegiatannya silahkan, ini lebih keren lagi, artinya dinas sangat mendukung. Nomor 17, di beberapa tempat Bapak Ibu, nah tadi sudah ditanyakan Bu Is, nah tidak ya, miskonsepsi, semua kita 32 Ibu Bapak semuanya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir tadi sudah ditanyakan juga Bu Is tentang fitur reset ulang Bapak Ibu ya. Fitur reset ulang ini faktanya setelah disetujui KS sebelum disepakati, ini kita sudah tutup reset karena kemarin ada beberapa permintaan sehingga saat ini kita tidak layani lagi. Bapak Ibu, slide terakhir dari saya, ini yang selalu ditunggu-tunggu. Ayo fokus merencanakan ya dengan bahagia sesuai dengan keinginan kita. Intervensi apa yang kita mau lakukan terhadap proses perbaikan di kelas kita, kan ini ujungnya, ini muaranya. Kalau selama ini intervensinya sudah ada, memang kita tinggal copy paste masukkan di RHK, sekarang kita yang menentukan ya. Jadi otomatis sebelum kita merencanakan berarti kita sudah bisa, saya bisa lakukan begitu ya. Oke. Dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sudah merencanakan RHK-nya dengan bijaksana untuk murid-murid kita tercinta. Sekian mungkin Bu Isna, saya langsung masuk ke ruang boarding. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap bahagia selamanya. Bapak Ibu, jangan khawatir, ada banyak guru di Sulawesi Tenggara. Teman belajar Bapak Ibu, salah satunya adalah saya, Kokapten masing-masing di daerah. Duta Teknologi Kemendikbudristek, kita sudah ada dalam orang-orang. Silahkan Bapak Ibu tanyakan, gratis, free, sertifikat juga free untuk hari ini. Sekian, Bu Is.
guru yang bijaksana adalah guru yang selalu belajar untuk murid-murid tercintanya, biar murid tidak tertinggal. Ya, betul. Sekian Pak saya kembalikan Oji. kepada Ibu Isna. Ya, terima kasih Pak Oji. Wah, ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini adalah berkah buat kita semua. Selamat di perjalanan Pak Oji. Have a nice flight dan tiba di rumah dengan selamat. Satu lagi Pak Oji, satu. Siap. Nah itu ada banyak teman-teman yang raise hand sebenarnya. Kita anjurkan saja, mohon tulis pertanyaannya saja di chat sebelum ditutup. Tulis segera pertanyaannya di chat beserta nomor HP-nya. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya ke Pak Oji. Pak Oji bisa menjawab langsung lewat WA ke guru masing-masing ya. Begitu saja ya Pak Oji. Iya, itu saya sudah kirim nomor handphone saya, tolong jangan disalahgunakan atau digadaikan di pinjol. Itu khusus Bapak Ibu untuk LHK. Oh iya, itu. Ya, permintaan dari teman-teman juga materinya Pak Oji, di-share Pak Oji. Siap, saya kirim dalam bentuk link, tidak dalam flash disk dan atau file. Iya, termasuk yang miskonsepsi katanya. Siap, siap. Oke, ya. Aman, jadi saya sudah kanvakan itu dia, saya sudah bikin di Canva. Baik. Oh, good. Ya, teman-teman yang raise hand nanti langsung bertanya ke Pak Oji lewat WA. Oke, siap. Begitu ya. Yang raise hand bonus langsung mendengarkan suara saya. Oh, Masya Allah. Ya, penjelasan pakai voice message saja. Voice message supaya enak juga, ya toh? Lebih akrab. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Oji. Mudah-mudahan penerbangannya menyenangkan. Selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali dengan keluarga. Kami semua dari BPMP mendoakan semoga Pak Oji selalu sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Kepala. Ada ibu-ibu yang senyum-senyum di sana, sepertinya juga partner saya dulu. Halo semuanya. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu yang saya bisa bagi. Ini pengalaman saya mengajukan. Bapak Ibu selalu bertanya di sini Bu Isna, bagaimana Pak Oji itu bisa tembus-tembus ke sana kemari ke Jakarta. Sebenarnya saya lebih banyak gagalnya Bu Is. Tapi kadang-kadang ketika saya berharap malah lebih di Jakarta undangannya, kadang-kadang di luar. Jadi Bapak Ibu, lakukan yang terbaik, kesempatan selalu hadir pada saat yang tepat. Karena suasana hari ini tidak sama dengan yang besok. Jadi, lakukan yang terbaik, insya Allah berkah. Ada izin live, salam buat kepala semuanya, Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih berbincang-bincang dengan BPMP, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu yang masih ada di Zoom, mudah-mudahan nomor HP Pak Oji sudah ketemu semua di chat ya. Mungkin Pak Asar sekali lagi di share ulang nomor HP Pak Oji mungkin sudah mesti ke atas tadi scrollnya. Share ulang saja lagi nomornya Pak Oji di chatnya. Bapak Ibu langsung bertanya ke nomor HP-nya Pak Oji ya. Oh iya. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, jangan lupa daftar hadirnya sudah ada di situ. Oh iya. Jangan lupa isi daftar hadir untuk sertifikatnya ya Bapak Ibu. Di chat itu ada di scroll lagi ke atas lah. Tuh. Atau dikirim ulang lagi Pak Hasan. Ya. Nah, itu ada Bapak Ibu lihat di chat. Ada link untuk mengisi daftar hadir. Ketemu semuanya? Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, nanti kalau sudah mengisi daftar hadir, minta tolong nanti dicek sertifikatnya di emailnya masing-masing yang didaftarkan pada pengisian daftar hadir ya. Berapa hari? Bisa. Hari Senin Bapak Ibu
sudah bisa mengecek emailnya untuk sertifikatnya ya? Oh, otomatis ya, langsung bisa. Oh, oke. Lebih cepat, lebih bagus. Ternyata bisa lebih cepat dari hari Senin Bapak Ibu bisa mengisi bukan mengisi mengecek sertifikatnya. Ya, sertifikat otomatis. Baik, Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah yang ada di Zoom dan teman-teman staf BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian sesi belajar Jumat belajar kita dengan topik kinerja guru dan kepala sekolah. Saya sebagai moderator, mudah-mudahan ini sesi yang sangat singkat ini bisa menjadi inspirasi lagi untuk kita berbuat lebih baik di sekolah kita masing-masing, terutama untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja kita masing-masing. Ada closing statement nanti dari Pak Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon disimak sebentar saja sebelum kita tutup Zoom kita. Demikian dari saya sebagai moderator, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Isna dan Pak Oji. Alhamdulillah kita telah mendengarkan, menerima informasi baik dari narasumber maupun dari moderator yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, bahwa perencanaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar tidak sesulit seperti yang kita bayangkan dan seperti yang katakan banyak orang. Jadi ibaratnya begini, kita masuk di platform Merdeka Mengajar untuk merencanakan kinerja itu sama halnya kalau kita masuk di rumah makan begitu. Di rumah makan itu sudah tersedia menu-menu pilihan. Silakan Bapak Ibu menentukan menu pilihan, dan itu sangat simpel, sangat sederhana. Kita mengatakan itu sulit karena kita tidak pernah masuk ke sana. Ketika kita sudah masuk, maka itu sangat memudahkan. Platform ini dibuat sangat user friendly. Jadi sangat memudahkan siapapun yang bisa masuk ke sana. Yang sulit itu kalau kita tidak bisa mengakses. Dan di situ kita tinggal memilih saja. Ibarat itu di makan sudah ada menu, ada nasi kuning, ada nasi padang, ada ayam bakar, ikan bakar, tinggal klik-klik sesuai seleranya Bapak Ibu. Nah, selera kita itu harus kita konekkan dengan rapor pendidikan. Nah, kan intinya seperti itu. Jadi tinggal kita memilih saja, dan ada poin-poin minimal. Misalnya peningkatan kompetensi minimal 32. Nah, itu kita harus memilih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sederhana. Intinya bagaimana Bapak Ibu selalu menerima banyak informasi. Dengan menerima banyak informasi terkait dengan hal ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses penilaian kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Intinya dalam rangka menyusun SKP penting untuk selalu berdialog dengan atasan langsungnya. Kalau guru dengan kepala sekolahnya, kalau kepala sekolah dengan kepala dinasnya atau pejabat atau pengawas yang diberikan kewenangan oleh kepala dinas untuk melakukan dialog kinerja. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai highlight dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kegiatan Jumat Belajar kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan terutama bagi Bapak Ibu guru di sekolah dalam rangka menyusun SKP-nya, sehingga 31 Januari semua guru bisa menyusun SKP-nya. Target kita besar Bapak Ibu di BPMP. Jumlah guru di Sulawesi Tenggara kurang lebih 44.000 kurang lebih, dan setengahnya itu PNS, dan PNS itu wajib masuk di kinerja. Nah, itu yang jadi target kita. Mudah-mudahan ini BGP guru ini bisa terfasilitasi dalam rangka mengisi S1 melalui platform Merdeka Mengajar. Demikian dari saya.
dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini kita tutup secara resmi dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya dalam kita melaksanakan tugas kita insyaallah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau sudah mengisi absensi dan sudah mengambil nomor Pak Oji, sudah disalin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Oh ya. Satu. Yang 72. Ini juga kan? Ini.